Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Veteran Tolong Site dengan NIM 10 20 24 002. Sini saya akan menjelaskan uji statistik, yang mana uji chi-square dan uji Exet-Fisher. Uji chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dan data yang diarahkan berdasarkan suatu hipotesis. Uji ini sering digunakan untuk menganalisis data kategori atau nominal, seperti jenis kelamin, preferensi produk, dan lain-lain, dan memeriksa apakah ada dua variabel kategori perhubungan atau tidak. Ada dua jenis utama dari uji chi-square. Yang pertama, uji chi-square goodness of fit digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati cocok dengan distribusi yang diharapkan, misalnya menguji apakah hasil lemparan dari menghasilkan angka yang terdistribusi secara merata. Uji square independensi digunakan untuk menguji apakah ada dua hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi, misalnya menguji apakah jenis kelamin mempengaruhi pilihan produk. Uji chi-square mengukur perbedaan antara frekuensi yang diamati, nilai yang kita peroleh dari data, dan frekuensi yang diharapkan, yang harus diperoleh berdasarkan teori dan hipotesis. Uji square 5 langkah-langkahnya: tentukan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Tentukan tabel frekuensi yang diamati 0 dan yang diharapkan E. Hitung nilai chi-square dengan rumus. Tentukan derajat kebebasan DF. DF sama dengan R dikurang 1 dikali C dikurang 1, di mana R adalah jumlah baris dan C adalah jumlah kolom. Bandingkan nilai chi-square yang dihitung dengan nilai kritis chi-square pada tabel distribusi. Untuk rumus chi-square, di mana X pangkat 2 sama dengan sigma 0 O 0 OI dikurang EI pangkat 2 per EI. Interpretasi hasil: jika nilai chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, pada tingkat signifikan ditentukan, tolak HO dan terima H1. Jika nilai chi-square yang dihitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, terima HO. Uji Exet-Fisher. Uji Exet-Fisher adalah uji statistik non-parameter yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dan kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data yang memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh chi-square. Uji ini lebih dapat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil, biasanya kurang dari 5, dalam beberapa sel pada tabel kontingensi. Uji Exet-Fisher menggunakan apakah ada hubungan atau signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil, dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingatkan asumsi independensi antara kedua variabel. Rumus uji Exet-Fisher adalah uji menghitung probabilitas dari tabel yang diamati dan membandingkan dengan probabilitas semua kemungkinan mungkin terdapat terjadi di bawah hipotesis. Probabilitas untuk tabel tertentu dihitung dengan rumus hiperkometric sebagai berikut, di mana rumusnya P X sama dengan X kecil sama dengan A tambah B per A dikali C tambah D per C per N per A tambah C. Nah, di sini kita akan membahas uji regenerasi linear berganda, yang dimana uji regresi ganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan suatu variabel tak bebas strip responden Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2, Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau responden Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya prediktor X1, X2, Xn diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebas, uji regresi ganda. Langkah-langkah dalam SPSS yang dimana
Buka SPSS dan masukkan data atau file data kamu. Lalu kemudian save, klik menu analysis, regression atau linear, baru linear. Di kotak dialog yang muncul, masukkan variabel yang ke kotak dependen, masukkan variabel X ke kotak independen atau S. Klik tombol statistik tentang estimasi, baru model fit, baru collinearity diagnosis untuk mencek multicollinearitas VIP. Durbin Mason untuk uji atau kolerasi opsional. Klik continue, baru klik plot, masukkan Z-spread ke X dan Z-sheet ke Y. Untuk cetak normalitas dan homoskedastisitas, klik OK. SPSS akan menghasilkan output hasil regenerasi. Output yang penting diperhatikan, yang pertama model summary, yang mana R2 seberapa besar pengaruh X terhadap Y, ANOVA tabel, F-test dan signifikan apakah model regenerasinya layak, koefisien tabel B, yang dimana nilai persamaan regenerasinya signifikan, nilai untuk masing-masing X, F dan toleransi untuk cek multikolinearitas. Kesimpulannya, uji regenerasi linear berganda baik dilakukan secara manual maupun menggunakan SPSS bertujuan untuk mengetahui beberapa besar dan bagaimana pengaruh beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terkait. Secara manual, kita menghitung persamaan regenerasi, efisien, dan menguji signifikan untuk menggunakan rumus statistik. Sedangkan SPSS semua perhitungan dilakukan otomatis sehingga lebih cepat dan praktis, hasil akhirnya tetap sama, yaitu kita mendapatkan persamaan regenerasi linear R2 untuk uji F untuk kelayakan model statistik, uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Dengan SPSS, interpretasi menjadi lebih mudah karena outputnya sudah lengkap, tinggal ditarik kesimpulannya. Uji validasi dan reliabilitas, yang dimana validitas menurut Ari Kunto yang dikutip oleh Rangkuti 2008, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kebebasan suatu alat ukur. Alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya ukur yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas akan diukur menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dan dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Dalam menentukan layak atau tidak suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikan valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person product moment dan correct item total correlation. Untuk uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan juga dengan uji person correlation yang dibandingkan terhadap nilai total pada setiap item instrumen riset dengan sampel yang direkomendasikan. 30 responden standar yang digunakan uji validitas instrumen penelitian umumnya adalah dengan cara membandingkan antara nilai correct item total correlation dengan R tabel dengan tingkat signifikan 95%. Untuk rumus validitas person product moment, yang dimana RS sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tujuh kurung pangkat 2 dikali akar N sigma Y pangkat 2 dikurang Y sigma Y pangkat 2. Uji validitas dan reliabilitas dapat dilakukan dengan uji person correlation yang dibandingkan terhadap nilai-nilai setiap instrumen yang sampel yang direkomendasikan. Lebih dari 30 responden standar yang digunakan dalam uji validitas instrumen penelitian umumnya adalah dengan membandingkan antara nilai correct item total correlation dengan R tabel
dengan tingkat signifikan 95%. Reliabilitas merujuk pada suatu pemerintahan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas juga merujuk pada tingkat kerendahan suatu yang dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah suatu luaran nilai yang menunjukkan sejauh mana nilai hasil pengumpulan tetap konsisten bila dilakukan pengukuran sekali atau lebih terhadap suatu fenomena. Masa riset pada populasi target yang sama dengan instrumen penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Uji reliabilitas dilaksanakan apabila semua pernyataan dari instrumen adalah dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara on-shot, yaitu pengukuran dengan sekali pengambilan data responden. Pengukuran terhadap instrumen riset hanya sekali dan kemudian hasil nilai R dibandingkan dengan nilai R tabel, yaitu dengan cara on-shot dilakukan mengajukan set pernyataan atau pernyataan sesuai dengan parameter penelitian. Pengujian reliabilitas dimulai dengan pengujian validitas terlebih dahulu. Jadi jika pertanyaan jika tidak valid maka pernyataan tersebut dibuang. Item pernyataan atau pertanyaan instrumen riset dan ada nilai marginal valid atau dekat dengan hasil nilai tabel R, maka pernyataan tersebut diperbaiki kalimatnya sesuai input. Sebaliknya, pertanyaan atau pernyataan instrumen riset yang sudah valid kemudian secara bersama-sama diukur nilai reliabilitasnya. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes, phase test, ekuivalen, dan intervality. Dalam penelitian menggunakan uji reliabilitas dengan rumus koefisien alfa sebagai berikut, yang dimana A sama dengan K per K dikurang 1 dan dimana 1 kurang sigma A pangkat 2 per AR pangkat 2. Kategori koefisien reliabilitas atau Gifford 1956 dibagi 145 adalah sebagai berikut, yang mana 0,080 kurang dari R11 reliabilitas sebagai tinggi, 0,60 kurang dari 0,0 reliabilitas tinggi, 0,040 R11 0,060 reliabilitas sedang, dan R11 0,040 reliabilitas rendah, dan minus 1,00 di mana R11 0,020 reliabilitas sangat rendah dan tidak reliable. Mengelola keuangan keluarga. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.